Mungkin firman ini keras, tetapi bisa akan mendorong kita untuk hidup di dalam Tuhan. Kita harus berjuang itu. Bisa saya membaca itu, apa sebenarnya yang dilihat oleh Allah dari iman Habel ini? Sampai Tuhan menuliskan itu menjadi teladan iman bagi orang-orang percaya. Rupanya Habel mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan kita? Dimulai dari perkara yang terkecil. Saya sering mengatakan, apa itu perkara terkecil? Waktu. Adakah kita sudah menjadi orang Kristen yang setia dalam waktu? Jangan kita mengatakan, oh, waktu itu tidak penting. Datang pun beribadah terlambat dengan masalah. Di saat kita datang beribadah terlambat kepada Tuhan, tanpa alasan yang pasti, kita sudah mempersembahkan persembahan yang bercacat di depan Tuhan. Kecil kan? Kita merasakan itu sepele. Tetapi ingat, sekecil apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, tidak pernah terlewatkan dari perhatian Tuhan. Sekecil apa? Saya tadi mengatakan waktu mungkin merupakan persembahan yang sangat terkecil yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Tetapi di saat kita memberikan persembahan itu kepada Allah dengan bercacat, Tuhan tak pernah berkenan akan kita. Maka saya mengatakan hari ini, belajarlah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya imanmu dapat menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Nah, kita melihat apa itu persembahan tubuh yang berkenan, apa itu persembahan tubuh yang kudus dan hidup di hadapan Allah. Kita lihat dalam ayat yang kedua dalam Roma pasal yang kedua tadi, ya. Perhatikan dengan baik seru yang dikasih Tuhan. Teruskan, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. tetapi berubah kepada kebaharuan budimu, ya. Teruskan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, ya. apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya setiap orang yang mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang berkenan, tubuh yang kudus di hadapan Allah menjadi persembahan yang terbaik, janganlah dia menjadi serupa dengan dunia. Amin. Maka kita sebagai kehidupan anak Tuhan menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Jangan katakan perlu pergaulan. Siapa mengatakan tidak perlu pergaulan? Pergaulan penting, tetapi jangan saya dan saudara memiliki gaya pergaulan dunia, menjadi hidup seperti dunia, menjadi serupa dengan orang dunia. Seringkali kita tidak menyadari itu, saudara. Bisa kita masuk dalam satu kumpulan, kita tidak tahu menempatkan diri kita siapa di dalam kumpulan itu. Kita merasa kita sama seperti mereka, padahal kita seorang iman. Kita orang yang sedang mempersembahkan tubuh kepada Allah menjadi tubuh yang hidup, tubuh yang berkenan dan tubuh yang suci dan kudus kepada Allah. Tetapi saat kita masuk dalam satu golongan, satu kumpulan, kita tidak bisa membedakan diri kita dunia atau kita orang bukan dunia. Kita bangga, padahal kita tidak menyadari hidup kita sudah menjadi orang yang serupa dengan dunia. Belum alami pembaharuan budi pikiran, kita masih berpikir seperti manusia dunia. Tadi Pak Syota bersaksi, pikirannya kepada lalai, sampai lupa pikiran Tuhan. Itu pikiran dunia. Kuasa pikiran kita ini sering membawa kita menjadi orang yang tidak layak mempersembahkan persembahan yang berkenan dengan Tuhan. Tapi kita melihat
mempersembahkan persembahan yang berkenan, persembahan yang terbaik bagi Allahnya. Ada dia orang-orang yang tidak lagi membuat hidupnya menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Apa perbedaan dengan dunia? Ayo. Apa yang menjadi perbedaan yang bisa dibandingkan kita dengan dunia ini? Ada. Dunia seperti ini, kita masih seperti ini. Dunia seperti itu, kita juga seperti itu. Tidak ada pembaharuan dalam pikiran, tidak ada pembaharuan di dalam karakter hidup. Tapi kita berkata, aku beribadah sedang mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang berkenan di hati Tuhan. Kita belum mendapatkan keubahan hidup. Kita harus menyadari hari-hari ini, kalau kita tidak kuat membangun iman kita, satu saat kelak iman kita akan hilang. Maka perkataan dalam Injil Lukas itu akan menjadi satu kenyataan dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak memiliki iman yang berkenan di hati Tuhan. Kita cuma hanya beribadah doang. Kalau kita tidak mampu memperbaharui hidup kita menjadi orang yang sepadan dengan Kristus, bukan sepadan dengan orang dunia. Kita harus bisa membedakan diri kita dengan orang dunia, saudara. Kita tidak boleh menyamakan diri kita seperti orang dunia. Bukan berarti saya mengatakan kita dilarang bergaul dengan orang dunia, tidak. Tapi jangan sampai pengaruh duniawi masuk dalam kehidupanmu. Tetapi orang yang beriman itu harus mampu mempengaruhi orang dunia. Amin. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai orang yang beriman dipengaruhi oleh dunia. Tapi orang yang berimanlah yang harus mempengaruhi orang dunia. Itu orang yang beriman. Kita harus membangun iman seperti apa yang ada dikatakan firman Allah ini. Ya, baik. Yang kedua, persembahan apa yang layak dan berkenan, yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan orang yang beriman. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17. Satu persembahan jiwa harus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17. Puji Tuhan, terus kan? Ya. Ya Tuhanku, kalau hidupku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada 51 ayat yang ke-17. Ya, teruskan dalam cukup yang teruskan ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, Ya. sebenarnya persembahkan korban makanan engkau tidak menyukainya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Teruskan ya. Sekali ya. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, dan itulah persembahan yang terindah bagi Tuhan. Maka seringkali gereja melihat persembahan seseorang. Di saat seseorang mempersembahkan korban sembelihan merupakan material kepada Allah, dan orang mengatakan inilah persembahan yang berkenan di hati Tuhan, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud? Korban sembelihan itu bukan itu korban yang terbaik bagi Allah, tetapi korban yang terbaik bagi Allah adalah jiwa yang hancur. Sebagaimana kita
datang kepada Allah membawa jiwa kita yang hancur itu merupakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak bisa mengukur persembahan seseorang dengan korban-korban yang lain. Maka saya mengatakan jangan sampai kita salah mengartikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Jangan katakan di saat kamu berikan kepada Allah, mungkin persembahan besar kepada Allah, dan engkau mengatakan itu persembahan yang terbaik bagi Allah. Tidak. Tetapi kita mampu mempersembahkan jiwa yang hancur kepada Allah, maka itulah satu persembahan yang sangat berkenan di hati Tuhan, dan itulah persembahan yang terbaik bagi Allah. Seberapa kali kita datang beribadah kepada Allah dengan jiwa yang hancur? Seberapa kali kita datang menyembah Allah dengan jiwa yang hancur kepada Allah? Maka saya mengatakan kita harus tetap introspeksi hati kita. Kita periksa firman kita, periksa pelayanan kita, periksa penyerahan hidup kita kepada Allah. Bagaimana di waktu kita beribadah kepada Allah, adakah kita memiliki jiwa yang hancur datang kepada Allah? Di waktu kita menyembah, di waktu kita berdoa kepada Allah, adakah saudara, adakah saya memiliki jiwa yang hancur kepada Tuhan? Lihat apa yang dikatakan Daud. Korban sembelihan tidak berkenan di hati Tuhan, tapi persembahan jiwa yang hancur itulah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ini datang beribadah, duduk, tidak ada sedikit pun jiwa yang hancur. Berdoa, lihat sana lihat sini, tak pernah mencucurkan air mata untuk menunjukkan kehancuran jiwa. Mari kita belajar dari Israel. Saya mau katakan kepada saudara, jangan jadikan dirimu sebagai sarana iblis untuk membuat hidup kita tidak berkenan di hati Tuhan. Saya juga menyadari seberapa kali aku datang kepada Allah dengan jiwa yang hancur. Dan saat kita mempersembahkan jiwa yang hancur kepada Allah, kita pasti merasakan satu ketenangan dalam jiwa. Dan orang yang memiliki jiwa yang tenang, dalam dirinya ada damai sejahtera. Dalam orang yang hidup dalam damai sejahtera, di dalam dirinya pasti ada sukacita, ada kebahagiaan. Masihkah kita mengalami hal itu dalam diri kita? Masihkah aku mengalami jiwa yang semacam itu di hadapan Tuhan? Atau kita datang beribadah, sedikit pun kita tidak merasakan jiwa kita hancur, dan kita mengatakan, firman-Nya tidak cocok, hamba Tuhan-Nya tidak cocok, membuat aku tidak bisa hancur jiwa. Iblis sedang menipu hati saudara. Tetapi kita harus belajar kasih karunia yang membawa kita mengalami jiwa yang hancur kepada Allah. Saya menyadari saudaraku, tekanan hidup membuat kita sering tidak datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur. Tapi orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dia tak pernah dipengaruhi oleh sesuatu apa-apa, membuat jiwanya menjadi persembahan yang hancur di hadapan Allah-Nya. Saudara berkata, oleh karena ekonomi, aku tidak bisa menyembah Tuhan dengan jiwa yang hancur. Saudara berkata kepada Tuhan, aku tidak mampu membawa jiwa yang hancur kepada Tuhan, karena ekonomiku sekarang merosot, usahaku, dagangku,
Apakah Tuhan mau menerima alasan itu dari saya dan saudara? Tuhan berkata, aku rindu engkau sebagai orang yang beriman. Lihat iman Habel. Dia tidak dipengaruhi mempersembahkan persembahan terbaik kepada Allah di dalam kondisi situasi apapun juga yang terjadi dalam kehidupan. Saya menangis tidak ada. Di saat saya sadari aku kurang mempersembahkan jiwa yang hancur kepada Tuhan. Dalam awal-awal tahun 2003 aku banyak menangis, baik di atas meja baca saya, baik waktu aku berkeliling di gereja aku menangis. Aku kurang mempersembahkan jiwa yang hancur Tuhan. Firman ini bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada kami. Bagaimana Tuhan menemukan iman seperti iman yang dikehendaki Tuhan? Bisa saya membaca ini berulang-ulang, Tuhan, iman yang bagaimana yang harus engkau kehendaki di saat engkau datang. Tuhan membawa saya membaca kitab Ibrani. Di situ ada iman Abraham, di situ ada iman Habel, di situ ada iman Henok, di situ ada iman Musa. Saya melihat dan membaca apa sesungguhnya di dalam iman mereka. Saya temukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya menangis. Aku bukan orang yang beriman seperti mereka, Tuhan. Sudahkah kita mempersembahkan persembahan yang baik, yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah engkau mempersembahkan jiwa yang hancur? Berapa kali saudara menangis di saat saudara berdoa kepada Tuhan? Berapa kali engkau mencucurkan air mata dalam ibadah supaya ibadah menjadi ibadah formalitas? Tetapi Tuhan mau ibadah kita harus menjadi ibadah yang mempersembahkan jiwa yang hancur kepada Tuhan. Maka saya mengatakan hari ini, periksa iman. Hari-hari ini kita harus banyak belajar mengoreksi iman kita. Masihkah ada iman seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan? Kita tidak boleh manipulasi iman kita di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia engkau bisa berpura-pura engkau orang yang beriman. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Ada firman Allah yang bisa menyatakan iman itu. Jangan engkau bisa berpura-pura di hadapan Allah. Imanmu akan menyelamatkan engkau di saat ada imanmu seperti Abraham dan iman seperti Habel. Hari Minggu saya tidak tahu iman yang seperti apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Tapi dalam 2 minggu ini Tuhan sudah ajar saya, berimanlah seperti iman Abraham, berimanlah seperti iman Habel. Mungkin kita menjadi jemaat yang kecil di tempat ini, tapi kalau aku mengatakan, kalau kita belajar beriman seperti mereka, pelayanan Tuhan akan bertumbuh, pekerjaan Tuhan akan dimuliakan di tempat ini. Saudara yang menjadi gambaran firman Allah, kita ini yang menjadi gambaran firman Allah. Mari saya ajak jemaat Tuhan hari ini, buat imanku seperti iman Abraham Tuhan. Buat imanku seperti iman Habel. Iman
yang mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan tubuh dan jiwa sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang menjalin kehidupan kami, sehingga apapun tak pernah Engkau biarkan jatuh. Haleluya.